Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah, NIM 236. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah materi dan pembelajaran Quran Hadis MTSMA, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi conditional operand lingkungan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian conditional operand. Kata operand berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai sejumlah perilaku atau respon yang membawa efek terhadap lingkungan. Sedangkan kata conditioning sebuah keadaan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Sehingga dengan demikian operand conditioning dapat diartikan sebagai keadaan atau lingkungan yang dapat memberikan efek kepada orang yang berada di sekitarnya. Inti dari conditional operand itu perilaku yang memiliki efek peristiwa di lingkungan. Peristiwa di lingkungan itu dapat digolongkan berdasarkan dua sifat. Yang pertama, kejadian yang menyenangkan dan dinamakan stimulus afektif, serta kejadian yang tidak menyenangkan disebut stimulus agresif. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip operand conditional. Prinsip menurut Skinner, pengkondisian operand terdiri dari dua konsep utama. Yang pertama yaitu penguatan atau reinforcement, yang kedua yaitu hukuman atau punishment. Yang pertama penguatan. Penguatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama penguatan positif, yang kedua penguatan negatif. Penguatan positif itu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat munculnya suatu perilaku yang baik, sehingga respon menjadi meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Digunakan sebagai penguatan positif itu penguatan positif plus stimulan akan menghasilkan perilaku yang baik. Yang kedua, negatif reinforcement atau penguatan negatif. Penguatan negatif adalah peningkatan frekuensi suatu perilaku positif karena hilangnya rangsangan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Contohnya, seorang ibu memarahi anaknya karena setiap pagi tidak membersihkan tempat tidur. Akan tetapi suatu pagi anaknya itu membersihkan tempat tidurnya dan tanpa disuruh, dan si ibu tidak memarahinya. Pada akhirnya si anak akan menjadi rajin membersihkan tempat tidur. Bersama dengan ini berkurangnya frekuensi sikap kemarahan dari ibunya. Terus pengaruh ini rumusnya penguatan negatif dikurangi dengan stimulus akan menghasilkan perilaku yang baik. Yang kedua, punishment atau hukuman. Punishment itu tidak sama dengan penguatan negatif, itu tidak sama dengan hukuman. Keduanya sangat berbeda. Jika penguatan negatif bertujuan untuk lebih meningkatkan probabilitas dari sebuah perilaku, sedangkan hukuman bertujuan untuk menurunkan probabilitas terjadi perilaku. Dalam penguatan negatif, respon akan meningkat karena konsekuensinya, sedangkan pada hukuman respon akan menurun karena konsekuensinya. Jadi dalam penguatan negatif respon akan meningkat berdasarkan konsekuensinya, sedangkan dalam hukuman respon akan menurun berdasarkan konsekuensinya. Hukuman atau punishment itu sebuah konsekuensi untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan sebuah perilaku yang akan muncul. Yang selanjutnya, penerapan teori conditioning operand dalam pembelajaran Quran Hadis. Dalam proses pembelajaran itu menunjukkan hubungan berkelanjutan
antara respon yang muncul dengan rangsangan dalam pembelajaran. Menurut penganut teori behavioristik, reward merupakan pendorong utama dalam pembelajaran. Reward dapat berdampak positif bagi anak, yaitu menimbulkan respon positif, menciptakan kebiasaan yang relatif kokoh di dalamnya, menimbulkan perasaan senang dalam melakukan suatu pekerjaan dan mendapat imbalan, menimbulkan antusiasme semangat untuk terus menerus pekerjaan, semakin percaya diri. Sementara dalam penerapan hukuman di dalam proses pembelajaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan dikurangi seminimal mungkin, karena apabila dikurang hati-hati akan sering memberikan jika sering memberikan hukuman dapat berdampak negatif bagi perkembangan pribadi anak. Cara kerja teori conditional operant, langkah-langkahnya diambil berdasarkan yang pertama, yaitu guru perlu mempelajari keadaan kelas untuk mencari dan menemukan perilaku. Yang kedua, membuat daftar penguat negatif dan positif untuk mencari dan menemukan perilaku siswa yang positif dan diperkuat dengan perilaku yang negatif. Yang ketiga, membuat program pembelajaran berisi tentang urutan perilaku yang diinginkan. Yang keempat, yaitu evaluasi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori conditional operant. Kekurangan teori conditional operant dalam pembelajaran yang berpusat pada guru bersifat mekanisme dan didasarkan hasil yang diukur dengan cara diamati terlebih dahulu. Dalam proses tersebut di dalam kelas, di mana guru kebanyakan berinteraksi dengan siswa yang sedang diawasi, untuk dalam melakukan proses pengamatan tersebut. Untuk anak yang tidak menjawab pertanyaan, guru akan mendominasi saja. Menurut B.F. Skinner, dalam dunia pendidikan punya beberapa kelemahan. Proses belajar dalam Skinner dipandang dapat diamati secara langsung, padahal belajar itu merupakan suatu proses perbuatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar secara menyeluruh, kecuali sebagian gejalanya. Walaupun pada akhirnya teraplikasi dalam bentuk tingkah laku. Yang kedua, proses belajar dianggap otomatis mekanis, sehingga terkesan seperti gerakan mesin atau robot. Padahal setiap siswa memiliki kemampuan mengatur diri sendiri dan pengendalian diri yang bersifat kognitif, sehingga siswa dapat merespon yang tidak cocok dengan tingkah laku yang kompleks tersebut. Kelebihannya untuk teori ini ideal untuk memperoleh keterampilan yang memerlukan latihan praktik yang mengandung unsur spontanitas, daya tahan, dan kecepatan. Selain itu, teori operant conditioning dirasa cocok untuk melatih anak-anak yang mana menumbuhkan peran orang dewasa sebagai si pemberi, pengenalan, pengurangan, peniruan, dan penerima hadiah secara langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.